TOEFL Review Exercise Skills 1 to 8. Untuk nomor 1, the three basic chords adalah subject, kemudian in adalah preposition, dan akan ada yang mengikuti object of preposition dari in. Terus di sini kan sudah ada subjek, makanya kita butuh verb. Nah, kita cek mulai dari the tonic, the dominant, and the subdominant. Tidak ada yang bisa menjadi verb, sehingga di pilihan A, B, C, dan D kita cari yang bisa menjadi verb dan disediakan juga object of preposition dari in. Jadi kita butuh object of preposition, object of prep, dan kita butuh verb. Nah, kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang A karena tidak ada verb ya. No verb. Kemungkinan jawabannya adalah B dan C. D juga salah karena terlihat ada dua subjek tambahan. They dan functional harmony. Jadi salah. Kita bisa memilih B atau C. Basic chords ini plural, sehingga jawaban yang kita cari, verb yang kita cari juga harus bentuk plural. Jadi jawabannya adalah C. Yang nomor 2, blank Hale telescope, at the Palomar Observatory in Southern California, scientists can photograph objects several billion light years away. Kita cek object of preposition dan prepositionnya. Preposition at, the Palomar Observatory adalah object of preposition, in adalah preposition, Southern California adalah object of preposition. Terus di sini karena ada 2 koma, kita lihat kemungkinannya adalah appositive, tapi kita cek subjeknya adalah scientists, verbnya adalah can photograph. Sudah tersedia subjek dan verb. Kita cek untuk yang diisikan di bagian blanknya. Kalau misal kita pilih A, the Hale telescope, nah nounnya tidak sama. Jadinya the Hale telescope apakah akan sama dengan scientist? Beda ya. Teleskop orang, sedangkan scientist, teleskop adalah benda, scientist adalah orang. Jadi beda makna, tidak jadi apositif. Bagaimana kalau kita memilih C, they subject, use verb, sehingga ada satu subjek, satu verb. Kalau digabungkan jadi satu kalimat di sini akan ada 2 subjek, 2 verb, dan tidak ada konektor. Nah, makanya jawaban C juga salah. D, demikian halnya juga dengan jawaban D, satu subjek, it-nya subjek, is-nya verb, ditambah lagi scientist di sini subjek, can photograph adalah verb, jadi sama terjadinya udah 2 subjek, 2 verb, dan no connector. Padahal jika terdapat 2 klausa, maka 2 klausa ya, karena 2 subjek, 2 verb, 2 klausa akan minimal harus ada 1 konektor. 2 klausa, 1 konektor. Nah, sehingga jawaban C dan D salah, jawaban yang tersisa adalah B. Jadinya kalau kita memilih jawaban B itu jawaban B ini with adalah preposition, terus the Hale telescope object of preposition, jadi tidak masalah. Sama juga tadi at dan in, semuanya berarti adalah object of preposition. Jadi kita hanya punya subjek dan verb. Oke, jadi tidak ada yang melanggar. Oke, kita lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 3, without adalah preposition. Caranya bisa kita cek di appendix D, pembahasan khusus prepositions. Appendix D ada di halaman 574 di buku yang sama. Berarti setelah without adalah object of preposition. The proper card installed.
Inside adalah preposition juga. The computer adalah object of preposition. Kita beri warna berbeda. Without, terus inside, terus sisanya adalah object of preposition. Koma, kita membutuhkan subject verb. Subject verb yang bisa memberikan subject verb hanya C. Jadi impossible, karena mulai dari impossible sampai program tidak ada yang bisa menjadi subject dan verb atau verb. Impossible to run a graphic program. Nomor 4, the charter. The charter, ini kita cek kembali. For adalah preposition. The Louisiana Lottery adalah object of preposition. Terus subject berarti adalah the charter. Verbnya adalah was coming up. Oke, sudah tersedia subject verb. Terus koma berarti kita membutuhkan konektor dan subject verb kembali. Spared verb ya. No expense in a fight to win renewal. Berarti kita cari jawaban yang ada konektornya. Yang ada konektornya B dan C. B dan C. Nah, kalau kita memilih B, jadinya ada dua konektor, so dan and. Kita hanya butuh satu, konektornya adalah so, terus subjeknya adalah the lottery committee, verbnya spared, berdiri sendiri. Oke, lanjut. Untuk nomor 5, while, kita tandai while adalah konektor of time. In reality, Alpha Centauri, subject, terus verbnya adalah is, a triple star, koma, kita membutuhkan subject verb yang lain karena ada satu konektor. Kita cek dulu. To the naked eye, to be a single star, tidak ada yang berpeluang untuk jadi subject verb. Berarti kita mencari subject verb di pilihan jawaban. Yang ada hanya A. It subject appears verb. Kita tidak bisa memilih B karena akan double konektor. Terus appears hanya verb, despite it terbalik, tertukar. Oke, nomor 6. The sun's gravity, subject, severely distorted, verb, the path of the comet. Terus kita lihat lagi entered, memasuki, verb ya. It's widely erratic orbit around Jupiter. Ini kita membutuhkan subjek dan kita juga butuh konektor. Kita butuh subjek dan konektor ya. Konektor terlebih dahulu. Konektor. Nah, di A hanya ada subjek. Oke, salah. When hanya konektor. Jawaban yang benar adalah D. Once adalah konektornya, the comet adalah subjeknya. Kenapa kita tidak memilih ini? After itu kan after adalah preposisi. The comet berarti subjek, terus came, verb. Nah, subjek, verb. Nah, ada lagi verb. Terus ada lagi subject, into it. Jadi memperkeruh soalnya. Hanya mengacaukan. Jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut. Each object, subject, blank, Jupiter's magnetic field. Ada is deluged. A verb. Berarti kita membutuhkan boleh ditambah subject verb, tapi kita harus memastikan ada konektor. Tapi kita lihat di sini pilihannya tidak ada konektor, berarti kita tidak membutuhkan juga untuk subject dan verb. Makanya kita coba, misal kita pilih A, enters, each object enters. Nah, jadinya kalau kita memilih A, kita akan memiliki satu subjek dan dua verb. Salah ya, tidak boleh.
Terus kalau kita memilih jawaban B, kita akan memiliki 2 subjek, 2 verb. 2 subjek, 2 verb. Nah, kalau 2 subjek, 2 verb harus ada konektor, tapi tidak ada. Makanya juga salah. Answering, nah ini yang betul. Karena answering present participle ya, sebagai adjektif yang menjelaskan objek, setiap objek. Ada apa dengan setiap objek itu. Nah, di sini dijelaskan yang memasuki lapangan magnetik Jupiter. Jadi answering adalah jawaban yang tepat. Enter bukan jawaban yang tepat karena enter juga satu verb. Jadinya kalau kita memilih D, kita akan memiliki 1 subjek dan 2 verb. Nah, ini tidak boleh. Oke, kita lanjut nomor 8. As its name suggests, the Prairie Wetlands Resources Center, itu bisa jadi subjek, the Prairie Wetlands Resource Center, blank, the protection of wetlands on kita tandai on, of wetlands, on the prairies, of the Dakotas, bla bla bla. Ini satu paket. Yang bergaris bawah biru adalah object of preposition, jadi yang sudah tidak mungkin akan menjadi subjek atau verb. Oke. Nah, kita sejauh ini baru punya 1 subjek. Jadi kita butuh verb untuk melengkapi subjek yang ini, the Prairie Wetlands Resource Center. Kita pilih verb, yang ada verb. Kita eliminasi dulu deh karena tidak ada verb. Focusing juga tidak ada verb karena dia adjektif kalau mau. Focuses on, nah ini boleh verb. Apakah jawaban A boleh? Kacau jadinya karena kita akan memiliki 2 subjek dan 1 verb. 2 subjek dan 1 verb. Tidak boleh ya, jawabannya adalah B. Oke, lanjut. Nomor 9. One of the largest and most powerful birds of prey in the world. Kita tandai terlebih dahulu lagi. Of adalah preposition, in adalah preposition. Oke. One adalah subjeknya, panjang ke belakang ya. Of juga preposition. Subjek utamanya adalah one, tapi secara lengkap subjek utamanya adalah one of the largest and most powerful birds of prey in the world. Di 1. Most powerful birds. Jadi yang kita bicarakan adalah birds. Bird hanya 1 ya, one. Koma. Nah, di sini koma, apakah ada koma lagi? Tidak ada koma. Sehingga kita di sini kita baca kembali apakah kita akan menemukan subjek atau verb yang lain. A 6-foot wingspan and legs and talons roughly the size of a man's arms and leg. Sudah tidak ada subjek verb yang lain, hanya penjelasan. Jadi kita harus menemukan subjek verb di pilihan jawaban yang tersedia. Nah, ini berarti a positive, subjek verb. Positifnya tadi one ya, one bird. Jadi subjeknya juga harus bird. Maybe the name of the bird is harpy. Harpy. Kita butuh verb. Jadi kita pilih yang verb. Nah, jawaban A sudah salah karena ada konektor. Konektor so. Ini di skill 6. Kalau konektornya di situ tidak boleh karena kalau masuk, misal kita pilih A ya, jadi ada satu konektor, berapa subjek jadinya? 2 subjek, subjeknya adalah harpy dan one di sini subjek dan 1 verb saja has. Nah, one ini one of the bla 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 sebelum koma tidak memiliki verb. Jadi jawaban A salah karena ada konektor lagi tambahan padahal kita cuma butuh subjek verb. Nah, subjeknya
Terus bagaimana jika kita memilih jawaban B? The harpy having. Having apakah bisa jadi verb? Tidak ya. Dia bertindak sebagai adjektif bisanya. Terus jawaban C. Nah, di sini ada preposition. Nah, kalau ada preposition berarti setelahnya adalah object of preposition. Tidak bisa menjadi subjek. So, jawaban C tidak ada subjeknya. Jadi juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Cukup subjek dan verb. Nah, singkatnya. Jadi kita sudah sebenarnya dari awal kan kita sudah bisa menemukan subjeknya adalah one bla 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 bla, koma, terus dibacalah as 6 foot bla 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 sampai legs. Ternyata tidak ada yang berpeluang untuk jadi subjek atau verb. Terus kita dapatlah pola seperti ini. Harus apositif, koma, subjek verb. Ya sudah, kita sisa mencari subjek verbnya karena positifnya sudah ada, komanya juga sudah ada. Dari A sampai D adanya hanya jawaban D yang subjek verb. Sudah begitu. Nah, untuk nomor 10, jika kalimatnya terlalu panjang, kita untuk mempersingkat eliminasi kata-katanya dengan mengidentifikasi preposition. Prepositionnya adalah of, terus such a community, object of preposition. Jadi sudah tidak mungkin menjadi subjek. Nah, yang paling jelas itu kita temukan verb. Verbnya adalah was. A desirable step. Ada objeknya mungkin ya. Untuk was. Nah, terus ada koma. Lanjut. The requisite political upheaval adalah subjek. Karena ini ada lagi verb ya. The requisite political upheaval, subject verb. Oke, lengkap. Setelah koma ada subjek verb. Nah, sebelum koma sudah ada verb. Jadi kita butuh apa? Kita butuh konektor dan subjek untuk menemani verb yang klausa awal. Hanya A yang memberikan konektor dan subjek. Subjeknya kan the creation. The kita gabungkan dengan creation. Jika kita analisis satu persatu, jadinya seperti ini. Jika kita pilih B, the creation of. The creation jadinya subjek, terus was verb, koma. Jadinya the requisite political subject had verb. Nah, kalau kita pilih B, jadinya seperti ini. Nah, ini tidak boleh, harus ada konektor. Salah. Terus kita pilih C, misal kita pilih C, ya sama saja. Later tidak bisa juga menjadi subjek, tidak bisa juga menjadi verb. Sama saja dengan the ya. Salah. Bagaimana jika kita memilih D? It jadi subjek, was jadi verb. Jadi kita punya satu subjek, satu verb. The creation bla bla bla, jadinya koma, subjeknya tetap political upheaval, verbnya sama ya, tidak ada konektor. Jadi memang hanya jawaban A yang betul. That's all for the TOEFL review exercise skills 1 to 8.